Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah wa qad fazal mu'minul muttaqun. Bapak Ibu kaum muslimin muslimat, jamaah kajian Jumat pagi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah atas limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga di pagi ini kita bisa berjumpa kembali di majelis ilmu ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak rahmat dan ampunan untuk kita semua. Salawat dan salam semoga terlimpah curah pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga pada keluarga, kerabat, para sahabat dan pengikutnya yang setia sampai hari kiamat. Semoga kita termasuk di antara umat beliau yang mendapatkan syafaatnya di yaumul hisab. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tema kita pagi ini berbincang tentang satu bagian dari topik keluarga, yakni membangun keluarga berbasis spiritual atau rumah tangga spiritual atau pernikahan spiritual. Ada 3 level di dalam pernikahan atau rumah tangga. Yang pertama yang disebut sebagai biological marriage, pernikahan yang berbasis biologis. Ya. Yang kedua adalah cultural marriage, pernikahan yang menekankan aspek kultur. Dan yang ketiga yang disebut sebagai spiritual marriage atau pernikahan dengan landasan spiritual dan menjadikan spiritual sebagai dasar pijak dari hampir semua kebijakan dan keputusan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di level pertama yang disebut sebagai biological marriage, yaitu pernikahan yang semata-mata karena aspek biologis. Ini bisa dikatakan merupakan pernikahan yang levelnya paling rendah. Ya, walaupun tidak salah. Kenapa? Karena memang merupakan fitrah manusia menyukai hal-hal yang baik secara zahir. Ya, bahkan Nabi SAW mengatakan tungkahul mar'ah li arba', wanita itu dinikahi karena 4 perkara, dan Nabi menyebutkan aspek-aspek biologisnya. Limaliha karena hartanya, li jamaliha karena kecantikannya, wali hasabiha karena potensi keturunannya, dan yang keempat Nabi baru menyebut wali diniha karena faktor agamanya. Lalu Rasul menyebutkan fadfar bizatid din taribat iadah. Ya, pilihlah dengan basis spiritual agama, kamu betul-betul akan beruntung. Nabi tidak mengatakan bahwa kalau dia memilih aspek harta, ada hartanya lalu merugi, ada kecantikannya lalu merugi. Tapi ini merupakan naluri setiap orang. Ya, bahwa setiap kita menikah tentu saja suka dengan yang namanya keindahan, dan biasanya rasa cinta itu muncul dari hal-hal yang baik dan indah. Ya, jamaah yang dirahmati Allah, ya. Namun kita sadar bahwa pada akhirnya hal-hal yang bersifat biologis ini dia tidak memiliki momentum yang abadi. Ada batas waktunya. Ya, yang muda akhirnya lama-lama menjadi tua. Yang kuat, gagah, perkasa akhirnya lemah tak berdaya. Yang mungkin dulu kaya raya suatu saat bisa jadi jatuh bangkrut, nggak punya apa-apa. Yang tadinya sehat, kuat, bugar, tiba-tiba lemah tergeletak di atas ranjang. Artinya kalau seseorang itu menikah, faktornya yang menjadi orientasi itu semata-mata biologi, maka tidak mungkin dia bertahan lama. Ya,
Apalagi kita tahu bahwa ya sekali lagi eh, akan selalu ada orang-orang yang datang berikutnya yang lebih bagus, lebih kuat, lebih sehat, lebih cantik dan sebagainya. Ya, maka bukan tidak boleh, tetapi kalau ini yang dijadikan sebagai dasar, maka akan lebih banyak kecewanya, akan lebih banyak menderitanya. Kenapa? Ya, dia tentu akan merugi. Selama-lamanya bahagia hidup di dunia itu tidak sebanding dengan kehidupan nanti di akhirat. Ya, sehingga jamaah yang dirahmati Allah, tentu kita tidak boleh berhenti membangun keluarga ini hanya semata-mata aspek biologis atau hal-hal yang sifatnya nampak, ya. Karena kebahagiaannya tidak lama. Hakikat dunia sejatinya adalah fata morgana dan sementara. Tidak ada yang hakiki, tidak ada yang abadi, ya. Jemaah rahimakumullah, level yang kedua adalah pernikahan kultural. Ini juga sangat penting untuk mendapat perhatian. Kalau yang pertama tadi saya katakan, saya sedikit tambahkan dulu ya. Di poin pertama ini tentu juga penting sekali ya. Bahkan Bapak Ibu, investasi kita pada kesehatan masa tua kita ini menjadi aspek yang tidak boleh diabaikan ya. Saya yakin bapak-bapak juga pengen di usia 60, 65 masih bugar gitu kan. Ibu-ibu umur 70 masih sehat kan gitu ya. Maka menjaga aspek-aspek yang semacam itu tentu menjadi sangat penting. Kasihan ibu-ibu kalau baru nikah umur 40 tahun bapaknya sudah komplikasi, asam urat, gagal ginjal, jantung, liver, apalagi ya. Kita akan menghabiskan waktu hanya untuk derita, itu kan ya. Mau berangkat haji umurnya sudah 65 tahun, dua-duanya pakai tongkat gitu. Kira-kira ya seperti apa kita bisa menikmati? Maka aspek ini termasuk yang harus dijaga. Dan kita tahu Rasulullah SAW di usia 60 tahun masih mampu untuk berperang ya. Maka semua yang terkait dengan kegiatan fisik ini jangan diabaikan. Investasi yang termasuk harus mendapatkan perhatian terutama kepada ibu-ibu yang aktivitasnya lebih banyak di rumah. Soal rambut memutih itu tidak ada pengaruhnya buat kesehatan kita. Soal kulit kita sudah tidak kencang itu barangkali hanya tampilan casing luar, tapi persoalan otot, saraf, persendian ini yang jadi persoalan gitu ya. Nek jalannya sudah bongkok-bongkok ya, bangun dari tempat duduk aduh masya Allah ya, harus ditopang kanan kiri ya. Mulai kerasa mboten Bu? Nih ibu-ibu misalnya dilempar seekor ular gitu kira-kira pada gelimpang semua ya. Mau mencolot itu nggak bisa mungkin ya pada gedubuk-gedubuk jatuh-jatuh ya. Ya itu persoalan persendian gitu Pak ya. Biasanya kalau sudah 40-50 tahun ke atas itu posisi duduk langsung berdiri lari itu banyak yang nggak mampu ya. Baik jamaah yang dirahmati Allah, kembali kepada yang kedua yang disebut sebagai cultural marriage. Apa itu cultural marriage dan apa peran pentingnya? Cultural marriage ini adalah pernikahan yang berbasis kultur, adat istiadat ya, adab dan norma, nilai yang berlaku, dan ini tidak boleh kita abaikan. Kenapa? Karena dalam rumah tangga bukan cuma menggabungkan sepasang laki-laki dan perempuan yang kemudian menjadi suami istri, tapi juga menggabungkan dua keluarga besar ya. Menggabungkan dua keluarga besar ini bukan tentang manusianya, tapi tentang nilai, perilaku, adat istiadat yang ini tidak mudah ya. Maka aspek kultural, kalau saya berbicara sama Bapak Ibu, levelnya adalah berbicara mau mantu gitu ya. Berbicara mau mantu, aspek kultural ini biasanya kalau orang tua lebih peka. Ibu yang tinggal di Solo dilamar anak yang rumahnya di Sumatera Utara, Aceh bagian titik nol gitu ya.
Ya. Ibu orang Surabaya, perasaannya gimana? Ya Allah, ibu sudah 60 tahun nak gitu ya. Arep mangkat ke sana itu rasanya ya, nanti gimana kalau bapak sakit, nanti gimana kalau ini itu dan sebagainya. Ini ingat Bapak Ibu sekalian, dalam pernikahan hal-hal teknis itu jauh lebih menguras energi dan effort kita ketimbang hal-hal ideologis. Gitu loh ya. Hal-hal teknis itu banyak mengambil modal kita. Ya tadi contohnya ya, jenengan nikah, jenengan mantu punya besan yang jaraknya 2 kali naik pesawat, gitu kan ya. Masya Allah ya. Saya teringat ketika ada satu santri kami yang dari Balikpapan datang ke Solo, ke kantor kami. Ustaz, saya mau nikah, mau nyari akhwat Solo. Saya bilang, kenapa nggak nyari Balikpapan aja? Alah, Balikpapan Solo deket, 1 jam juga nyampe, gitu kan ya. Saya bilang, tapi kamu belum ngerasain punya anak 8 pas Idul Fitri kan? Gitu ya. Ketika harga tiket naik 2 kali lipat, gitu kan ya. Ya, ini persoalan kultur. Nih jadi pertimbangan ya bapak-bapak ya. Karena kemarin kami ketika kami punya saudara sepupu yang sudah agak lanjut, bukan lanjut ya, sudah cukup matang dalam menikah dan akhirnya baru hampir menemukan calon gadis pilihannya ya, temen adiknya di pondok pesantren tapi tinggalnya di Jambi, yang setelah turun dari bandara masih naik bus lagi 10 jam. Ya, Masya Allah. Akhirnya karena dia ini sudah mungkin lamar sana lamar sini, kemudian belum ada yang cocok, ini kok kayaknya dianya mau, karena umurnya sudah di atas 30 Pak, yang laki-laki ya. Ya. Akhirnya dia ngajak paman saya yang umurnya sudah 70 lebih. Karena beliau sudah nggak punya orang tua, ngajaklah paman kami yang sudah sepuh berangkat dari Bandara Cengkareng, turun di Jambi, naik bus lagi 10 jam, sampai di sana dialog ngobrol, hasilnya ditolak. Ketika saya mendengar dia lamaran, saya ya Allah, iso teko ora ya besok ya, datang ke sana. Itu kan modalnya nggak sedikit nggak Bu, gitu kan ya. Ini contoh aja ya, bagaimana faktor kultur itu akan menguras energi kita ya. Ada santri kami juga yang dia kenalan dengan seorang ikhwan melalui Facebook. Dia orang Tarim, Yaman. Dia cerita punya adik perempuan hafidhah bersanad. Waduh, dia rasanya pengen banget punya istri orang Tarim. Nanti kalau pas lagi nikahan ada lagunya ya Tarim gitu ya. Ya. Dia sangat senang sekali, dia ceritakan itu. Terus kita tanya, kamu punya modal apa mau nikah sama akhwat Tarim? Gitu kan ya. Ini rencana motor second saya mau saya jual buat beli tiket Ustadz, gitu ya. Ya, saya bilang, ya Allah, urusannya bukan cuma sekedar beli tiket berangkat. Besok kalau besan kamu mau nengok gimana? Besok kalau orang tua kamu mau ke sana gimana? Besok kalau istri kamu lahiran gimana? Urusan kewarganegaraan, urusan imigrasi, urusan, belum lagi berbicara tentang kultur, hobi, menu, kuliner dan sebagainya. Itu nggak gampang Pak. Yang satu orang Padang, yang satu orang Jawa Timur, yang satu suka pedas, yang satu suka asin, gitu kan misalnya ya. Manis, pedas, Jawa Tengah sama Padang misalnya. Itu saja nggak gampang loh dalam keseharian. Dia mboten, ibu bapak pasti merasakan proses adaptasi ya. Urusan menu, urusan pola hidup, urusan ritual sehari-hari, gitu kan. Itu tidak gampang ya. Ada ustadz yang cerita bahwa dia itu kultur di rumahnya seperti terminal. Suami istri keluar masuk, pulang pergi, itu normal, wajar. Sehingga bapaknya itu kalau mau minum itu ya gawe dewe, gitu deh Pak ya. Ya. Sementara istrinya itu kulturnya priai.
Bapaknya kalau mau makan disiapkan sama ibunya, ditemani sampai selesai. Ibunya cuma nunggu nggak makan sampai bapaknya berangkat, koper dan sepatu semua disiapkan, sampai di depan pintu, dadah selamat jalan, baru ibunya masuk ke ruang makan sendiri, ngurus-ngurus dapur, bla 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 bla. Itu kultur yang kebiasaannya dilakukan oleh seorang istri, sehingga ketika dia menikah dia memperlakukan suaminya seperti itu. Bagi suami itu terlalu berlebihan, ya tidak? Sudahlah, bikin kopi aku tak gawe dewe, bikin ini segampang gitu kan ya. Tapi itu lumayan. Bagaimana kalau yang kebalik, yang terjadi yang kebalik? Suaminya dengan gaya hidup yang bapak ibunya seperti itu, istrinya yang cueknya bukan main. Panjang nggak urusannya itu? Ya, suami akan mengatakan kamu itu kok nggak sopan, nggak hormat, nggak menghargai. Padahal itu kebiasaan yang terjadi dalam rumah tangganya. Jangankan kayak gitu, ada ikhwan suami istri itu cerai itu hanya gara-gara apa? Suaminya hidup dalam kultur yang kakak adik bapak ibunya atau anggota besar keluarganya, anggota keluarga besarnya itu kalau mau nyuruh itu pasti, kak minta tolong ya, gitu ya, dek tolong ambilkan ya, mas bisa nolong saya nggak, antar ke situ ya, dan sebagainya. Kalimat minta tolong pasti diucapkan sebelum order. Sementara di kultur istrinya nggak ada cerita begitu. Ambilin dong, gitu ya, gaya Betawi biasa kan, ya nggak ada pakai minta tolong, mohon maaf, nggak ada, gitu kan ya, dan sebagainya. Ketika menikah, perbuatan istrinya, mas pijitin dong, mas antar situ dong, itu bagi suami dianggap kurang ajar, gitu kan ya. Padahal istrinya merasa berdosa nggak begitu pak? Enggak, itu kultur dia, itu kebiasaan dia, gitu kan ya. Maka ketika suami mengadu, istri saya itu nggak punya sopan sama sekali, nggak menghargai saya sebagai suami. Nggak menghargai itu gimana? Ya kalau nyuruh nggak pernah bilang minta tolong, gitu kan ya. Padahal bagi istri itu sama sekali tidak punya niat untuk merendahkan atau tidak menghargai. Ini masalah kultur. Maka benar kalau ada yang mengatakan bahwa pernikahan itu 10%-nya kecocokan, 90%-nya penyesuaian. Ya. Ibarat pedagang dan pembeli, pembelinya nawar 5.000, pedagangnya pengen 10.000. Kalau kedua-duanya kekeh dan ngotot dengan pilihan harga masing-masing, terjadi transaksi tidak? Tidak. Maka paling adil si pedagang nurunkan jadi 7.500, nurunin 2.500, si pembeli naikkan harganya menjadi 7.500. Bagi si pedagang ini modalnya sudah 7.200, laba 300 itu habis buat apa ya, transportasi, tenaga dan lain-lainnya, sehingga bisa dikatakan 7.500 itu nggak untung bahkan rugi. Sementara bagi si pembeli menambah angka 2.500 dari budget yang ditetapkan membuat dia nggak bisa bawa jajan tambahan, membuat dia harusnya nih duit 7.500 bisa buat beli ini itu dan sebagainya, habis dipakai buat membayar harga tadi. Nah, dalam rumah tangga kadang-kadang memang realitasnya pilihannya harus demikian. Suami ngalah, ada hal-hal keinginan yang tidak terwujud, istri berkorban karena dia harus membayar lebih mahal dari yang dibutuhkan. Ya, dan memang inilah seninya ya di dalam rumah tangga, bahwa kecocokan itu hanya 10%, 90%-nya adalah penyesuaian. Apalagi ada sebuah diktum, bukan diktum ya, sebuah quotes lah ya, yang mengatakan perempuan itu seperti ibu kota dengan cuaca ekstrim yang cepat berubah, gitu kan, dari panas ke dingin, dari hujan ke terik, terang benderang, dari badai angin kencang menjadi tenang. Dan laki-laki adalah penduduk kota yang harus siap dengan segala perubahan cuaca, gitu loh ya. Panas yogare nyalain AC, gitu kan ya. Dingin yogare ngambil selimut ya. Hujan deras dia bawa mantol,
gitu kan ya. Petir menggelegar ya masuk kamar gitu ya. Nggak perlu marah-marah sama petirnya. Jadi kalau istri ngomel marah nggak usah dibantah gitu loh ya, tutup telinga aja. Ya, rasa dirongok oke gitu kan ya, tapi ya jangan menampakkan diri Pak gitu ya, tutup telinga hatinya aja, wis nggak usah dianggap, karena nanti badai juga akan berlalu lalang maksudnya ya. Bapak Ibu sekalian, pernikahan kultur ini jangan kita abaikan ya, karena tadi saya katakan dia cukup banyak menguras energi kita. Ibu kalau punya menantu jauh-jauh, saya teringat paman saya yang ketika meninggal dunia anaknya nggak ada yang bisa datang. Yang satu di Malang, Sidoarjo, yang satu di Kalimantan. Sampai bapaknya dikuburkan, anaknya tidak hadir. Tentu kalau Anda sebagai istri, suami Anda meninggal dunia, anak-anak nggak ada yang datang, sedih rasanya. Tapi bahagia banget nih kalau jenengan mau meninggal dunia ditalkinkan oleh anak pertama. Ya, setelah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, anak kedua yang memejamkan mata. Setelah itu anak ketiga, keempat yang memandikannya. Anak kelima, anak keenam yang ikut mengkafani. Anak ketujuh jadi imam sholatnya, dan 10 anak memasukkan ke liang lahat bareng-bareng. Masya Allah. Lalu dipimpin doa oleh anak yang pertamanya. Ini tentu suasana yang menyenangkan kalau kematian kita demikian. Dan ini perlu kita ulang-ulang wasiat ini kepada anak-anak kita. Besok kamu yang harus mandiin, besok kamu yang ngimamin, besok kamu yang harus nguburin ini, besok kamu yang begini-begini ya. Menyedihkan sekali ya kalau kemudian orang tua meninggal semuanya di outsourcingkan gitu loh ya. Talkinnya outsourcing, bayar Pak Mudin gitu ya, membandingkannya di outsourcing, sampai kemudian anaknya cuma terima jadi, bayar berapa begitu ya. Kok kayaknya kurang sakral gitu nih Bapak Ibu sekalian ya. Jemaah yang dirahmati Allah ya, pernikahan kultural ini juga akan banyak meringankan kita. Kalau bahasa saya kepada anak-anak muda yang kadang ketika mau menikah itu aspek cintanya dominan, mengabaikan logika dan fakta. Ya, saya bilang duit kamu tuh harusnya bisa dipakai untuk hal-hal penting ketimbang habis dikuras sama maskapai, gitu kan? Ya, harusnya nggak sebanyak ini bensin dan pulsa tolnya. Kalau rumah mertua kamu itu tidak sejauh ini ya. Maka saya teringat besan yang nomor 2 itu ternyata pernah berdoa. Besan saya nomor 2 Temanggung ya, doanya, ya Allah aku pengen untuk besan yang jaraknya maksimal 3 jam begitu ya. Ya alhamdulillah dapat 2 jam gitu Pak ya, jadi kelakon gitu ya. Nah, besan saya pertama cuma tetangga sebelah, anak Pak Kiainya gitu loh ya. Ya Bapak Ibu, Juni Juli ini kan ceritanya musim banyak yang mantu, dan qadarullah saya mau mantu 3 sekaligus begitu kan ya. Jadinya ini menjadi pertimbangan gitu ya. Yang 4, 5 yang 3, 4 baru kemarin, yang nomor 5 besok insya Allah awal September. Dan secara kultural itu masuk begitu kan ya, Polokarto, Magetan sama Purbalingga ya masih dalam batas radar jangkauan begitu ya. Nggak, ini pengalaman-pengalaman yang secara kultur barangkali menjadi ibrah gitu ya, karena anak-anak kita ini kan hari ini ketemunya bisa di FB Ibu ya, tahu-tahu orang Aceh ya, bukan nggak boleh begitu kan ya. Cuman dia mikir anggaran itu kalau bisa dibelokkan kepada yang lebih strategis gitu kan ya. Ya, kenapa harus kita keluarkan untuk hal-hal yang ya tidak ada ininya ya. Tidak ada pengaruhnya buat kebaikan yang lain gitu ya. Jemaah yang dirahmati Allah, pernikahan kultur ini
butuh ilmu yang serius. Kenapa? Kalau ada orang, sebutlah dia itu secara ilmu tinggi, duit ada, kemudian punya kekuatan, punya banyak hal lah, dia punya mimpi, dia bisa merubah istrinya. Ya, Anda mungkin bisa merubah masa depan istri Anda, tapi Anda tidak bisa merubah masa lalunya. Jejak TK, SD, SMP, SMA yang dia punya teman, dia punya kenalan, dia punya lingkungan, dia punya guru, dia punya ilmu, dia punya pengalaman di jenjang 20 atau 25 tahun pertama, itu sudah nggak bisa kita delete. Itu akan menjadi memori, dan memori itu akan menjadi patokan. Kalau suatu saat dia ngobrol sama kita, kemudian yang diingat adalah kenangan-kenangan masa kecilnya, itu nggak bisa diubah. Kita memang bisa mengubah untuk masa depan dia, tapi ingat, kita tidak bisa menyopot secuil pun masa lalunya, gitu loh ya. Sehingga itu akan menjadi dasar pijak bagi dia ketika nanti dia ngobrol, berinteraksi dan lain sebagainya. Dia mungkin akan menyebut, dulu bapak itu biasanya, gitu ya, nyebut kenangan dia sama bapaknya. Dulu tuh enak banget ya, kalau makan sama bapak itu begini. Dia akan nyebut itu sesuatu yang itu berbeda dengan kultur kita ya. Maka sekali lagi dibutuhkan kesabaran dalam bab ini ya, karena pernikahan kultural ini yang sifatnya adalah ilmu, value, nilai, adab dan sebagainya, sangat berpengaruh kepada pola komunikasi dan interaksi kita. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ketiga, inilah yang paling penting, yaitu spiritual marriage. Pernikahan yang basisnya adalah spiritual. Pernikahan yang basisnya adalah agama. Pernikahan yang menjadikan akhirat sebagai tujuan satu-satunya. Pernikahan yang niatnya bagaimana menyempurnakan agama seseorang. Kenapa? Karena Rasul mengatakan ya, bahwa menikah atau berumah tangga itu separuh agama. Maka orang yang sudah menikah hendaknya dia menyempurnakan separuh yang sisanya. Jomblo itu sesoleh apapun, jomblo itu sealim apapun, setinggi apapun ilmunya, dia tetap tidak bisa mengerjakan atau mendapatkan pahala yang didapatkan oleh mereka yang sudah berumah tangga. Dia nggak dapat pahala menyuapi istri. Lah, istrinya siapa yang mau disuapi ya? Dia nggak dapat pahala Rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Lawang anak mertua saja belum punya, apalagi anak biologis ya. Dia nggak dapat pahala bekerja capek mencari nafkah untuk keluarga, istri anak yang menunggu, yang dijanjikan begitu banyak ampunan dan pahala, dan banyak lagi ibadah-ibadah yang tidak bisa dia lakukan ketika dia masih jomblo. Tapi begitu berumah tangga, Masya Allah, semuanya bisa berubah menjadi pahala, sebagaimana semuanya bisa berubah menjadi dosa kalau tidak pada tempatnya ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pernikahan spiritual inilah yang dia berorientasi bukan hanya bahagia di dunia, tapi juga bisa kumpul lagi bersama-sama di akhirat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya yakin besok kita kalau di akhirat itu dipertemukan kembali dengan keluarga kita. Ini ibu-ibu yang sudah tua-tua ini, yang sudah lansia, yang sudah usia swidaan itu ya, sejati ini wis wayahe tindak ya, swida ya. Ini besok paling bahagia. Kenapa? Reuni di dunia, jenengan itu kalau bisa reuni sama anak, cucu, putu, mantu, dan jenengan kelihatan sehat, kelihatan energik, jenengan mesti merasa bangga. Apalagi ada yang komentar, ih Simbah kok masih cantik sekali ya, gitu ya. Itu jenengan mesti mesam-mesem ya. Nah, besok di akhirat kata Allah Subhanahu wa taala, jannatu adnin yadkhulunaha wa man sholaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Mereka masuk surga ditemani sama simbah-simbahnya, sama bapak ibunya, sama anak-anaknya, masuk surga bareng-bareng. Dan di surga nanti umurnya dibuat 33 semua. Jenengan jejer sama mantu, wajahnya
nggak kalah ayu, nggak kalah muda, nggak kalah cantiknya, kira-kira bangga mboten Bu? Ya, ya. Padahal jenengan sudah mbah-mbah, kalau yang muda cantik wajar, ini sudah mbah-mbah kok wajahnya sama dengan yang muda. Wah, jenengan paling bangga sendiri itu, gitu kan? Ya, ini jamaah yang dirahmati Allah, betapa kenikmatan di surga itu betul-betul kenikmatan yang paling sempurna. Ya, disinilah orang kemudian rela untuk berkorban. Disinilah orang kemudian siap untuk bersabar menghadapi ujian. Bahkan ada kisah yang menarik ketika sahabat Hudzaifah ibnul Yaman, beliau berpesan kepada istrinya, Umi cinta nggak sama Abi? Yo cinta banget. Sayang nggak sama Abi? Sayang banget Mas. Ya, kamu bener cinta dan sayang? Iyalah. Kamu pengen nggak nanti di surga bareng? Yo pengen. Kalau memang kamu pengen jadi istriku di surga, nanti kalau aku meninggal dunia, jangan nikah lagi. Ya, sebab Rasulullah SAW bersabda, seorang wanita akan menjadi istri dari suami terakhirnya. Aku nggak ngelarang kamu nikah lagi kalau aku meninggal dunia, tapi kamu nggak mungkin bisa jumpa dengan aku di surga. Dan istri mengatakan, baiklah Mas. Dan benar, ketika suaminya meninggal, dia rela menjanda sampai akhir hayat demi bisa berjumpa dengan suaminya. Dan memang ya ini naluri seorang perempuan. Ibu-ibu sekarang bayangkan begini, jenengan sudah nikah 20 tahun, 25 tahun, punya anak 5, 6, 7, 10 bahkan lebih misalnya. Suka duka bersama suami sudah dirasakan. Suami meninggal dunia, terus datang laki-laki yang lebih soleh, lebih kaya, lebih ganteng dari suami jenengan. Kira-kira kalau ngelamar diterima apa enggak? Ayo. Ada yang begini. Ya. Seorang perempuan pasti berpikir, ya Allah, aku memang butuh pelindung, tapi aku nggak tega rasanya di akhirat nggak jumpa dengan suamiku. Anak-anakku 10 segini banyak hasil dari suamiku, gitu kan? Masa aku nanti nggak jumpa dengan bapaknya di akhirat? Nah, gitu. Itu nak ibu-ibu harus punya mental kayak begitu. Demi akhirat. Nek bapak-bapak nggak perlu, gitu ya. Kenapa? Karena kalau istrinya meninggal dunia, nikah lagi, meninggal lagi, nikah lagi, meninggal lagi, nikah lagi sampai 10 kali. Jenengan besok dikumpulkan bareng-bareng semua di surga, gitu loh ya. Gak usah khawatir Pak, ya. Nanti dikumpulin semuanya, gitu loh ya. Alhamdulillah. Ya. Dan insya Allah di akhirat nggak ada cemburu, nggak ada tengkar, nggak ada iri dengki, nggak ada yang ya merasa aku istri pertama loh dan sebagainya, nggak ada. Ya, Allah cabut semua rasa iri, dengki, dendam atau sifat apapun. Inilah ciri-ciri penduduk surga. Maka kalau pengen masuk surga, cabut semua rasa itu di dunia, biar bisa merasakan surga yang sesungguhnya. Nanti Allah akan memasukkan surga. Karena salah satu syarat untuk masuk surga, nggak boleh punya rasa jengkel sedikit pun kepada kaum muslimin yang lainnya. Ya, itu nanti kalau di akhirat, ya kalau masih punya rasa-rasa kayak begitu, nggak boleh ditahan sampai betul-betul bersih, tidak tersisa sedikit pun. Wa naza'na, ya kami cabut dari dada-dada mereka perasaan-perasaan yang dengki, iri dan sebagainya, ya. Jemaah yang dirahmati Allah, pernikahan spiritual ini jelas memiliki orientasi tujuan yang berbeda dengan yang semata-mata biologis atau kultural. Ya, orang-orang kafir itu bisa bahagia secara kultur dan biologis ketika di dunia, karena yang menikah lakinya ganteng, perempuannya cantik, sama-sama kaya, sama-sama pinter, sama-sama suku terpandang dan mulia. Mereka seakan-akan ratu dan raja. Tetapi tentu saja pernikahan ini akan berakhir begitu ajal menjemput. Dan di akhirat mereka digambarkan dalam Al-Quran
al-akhillau yauma idzin ba'duhum li ba'din aduun. Dua orang yang saling mengasihi, dua orang yang saling mencintai, besok di akhirat akan bermusuhan, akan jambak-jambakan, akan menjadi lawan, illal muttaqin, kecuali kalau rasa cinta mereka dibangun di atas dasar takwa. Maka pernikahan spiritual akan mengajarkan kepada kita seorang istri ketika mencintai suaminya karena memang dia pengen di akhirat besok suaminya selamat. Ya, rasa cintanya akan menggugah dia untuk berkorban apapun demi kebaikan suaminya, ya, khususnya kebaikan akhiratnya. Sebagaimana seorang suami juga demikian, dia akan melakukan demi kebaikan istrinya. Istrinya nggak pakai kerudung, istrinya belum mengenal Allah dengan baik, ditanya istrinya, "Dek, kamu sayang nggak dengan Mas? Pengen nggak kebahagiaan kita berlanjut sampai di akhirat? Ayo dong tutup auratnya. Jangan sampai nanti kita di akhirat bermusuhan. Jangan sampai nanti kita di akhirat menjadi lawan. Padahal di dunia kita saling mencintai, menyayangi, tapi ini cuma sebentar. Betapa ruginya kalau besok di akhirat kita saling memusuhi." Ini spiritual, ya. Seorang istri ngelihat suaminya begini demikian, suaminya kok males-malesan, suaminya enggan memberi nafkah keluarganya, bukan semata dalam konteks bahwa kok aku nggak diberi hak. Mas, kalau cuma urusan nyari uang, aku bisa nyari sendiri. Kalau cuma urusan ngasih makan anak, aku bisa cari nafkah sendiri. Tapi aku khawatir kamu nanti di akhirat termasuk suami yang akan digugat oleh Allah karena tidak bertanggung jawab. Begitu ya. Maka permintaanku bukan karena aku matre atau ini itu, bukan. Aku ingin engkau nanti di akhirat termasuk suami yang bertanggung jawab yang akan dibalas oleh Allah berlipat-lipat. Itu dorongan motivasinya begitu ya. Bukan semata-mata mana jatah belanjaku, mana ini. Itu kan duniawi banget. Ya, tapi orientasinya lebih kepada bahwa itu niatnya menyelamatkan suaminya supaya masuk dalam status laki-laki yang bertanggung jawab menafkahi keluarganya. Ya, aspek spiritual ini yang membuat seorang laki-laki tidak tergoda untuk menikah hanya semata-mata karena aspek kecantikan atau kekayaan, padahal akhlaknya, akidahnya, ibadahnya dan sebagainya ini rusak. Maka Rasulullah SAW mengancam, ya, siapa yang menikah karena hartanya Allah akan miskinkan, siapa yang menikah karena nasab dan keturunan Allah akan hinakan, siapa yang menikah karena semata kecantikan Allah akan hilangkan. Tapi siapa yang menikah karena faktor agama, disitulah Allah akan turunkan berkah, rahmat dan ampunan. Ya. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu." Kalau datang seorang laki-laki yang kamu ridho dengan akhlaknya, kamu ridho dengan agamanya, ya, fazawwijuhu, jodohkan dia dengan putrimu. Illa taf'alu, kalau kamu menjodohkan anak putrimu bukan berdasarkan akhlak dan agama, takun fitnatun fil ardi, pasti akan terjadi fitnah, wa fasadun kabir, dan kerusakan yang besar. Ya, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, spiritual marriage inilah yang dia memahami ketika Allah mengatakan wa asiruhunna bil ma'ruf, pergauli istrimu dengan cara yang baik. Ya, ada isyarat bahwa perempuan ada potensi untuk membangkang, melawan, membuat sesuatu yang tidak menyenangkan. Maka Allah perintahkan apa? Pergauli dengan cara yang baik. Bahkan kalimat berikutnya, fa in karihtumuhunna. Ini Bapak Ibu harus memahami filosofi dari ayat ini. Fa in karihtumuhunna, kalau kamu benci, tidak suka pada satu hal di mereka, ini merupakan isyarat bahwa istri itu punya potensi bikin jengkel, gitu loh Pak. Ya, istri potensi bikin suami tidak suka. Allah mengatakan fa in karihtumuhunna, ya,
Fa'asa an takrahu syai'an, boleh jadi kamu benci, tidak suka pada sesuatu dari mereka. Wa yaj'alullahu fihi khairan katsira, namun Allah menjadikan kebaikan yang banyak pada sesuatu yang tidak kamu sukai. Ya, setelah kamu menikah dengan istri yang galak, sekarang jadi sabar sekali, gitu kan ya. Ya, setelah kamu menikah dengan istri yang sakit-sakitan, kamu akhirnya jadi ikhlas, menolong, rela, berkorban. Kalau dulu itu gampang emosi, gampang ngamuk-ngamuk dan sebagainya, setelah belajar agama, ingat cerita seorang ustadz yang mengajarkan madhab fikih Syafi'i. Ya, ceramahnya kurang lebih begini. Bapak-bapak, ibu-ibu, siapa di dunia ini ya orang Islam yang siapa dari orang Islam yang tidak wajib sholat? Siapa Pak? Ada 3 yang tidak wajib sholat ya. 1 anak kecil, 2 orang gila, 3 perempuan haid, gitu loh ya. Lihat bagaimana Allah mensejajarkan wanita haid dengan orang gila dan anak kecil. Ya, orang sakit itu wajib sholat, orang miskin itu wajib sholat, orang sibuk itu wajib sholat, orang repot itu wajib sholat, orang sedang berperang itu wajib sholat, orang sedang safar wajib sholat, ya, bahkan orang yang sedang sekarat saja tetap wajib sholat. Tapi wanita haid tidak wajib sholat. Allah begitu toleran kepada wanita haid sebagaimana Allah toleran kepada orang gila dan anak kecil. Artinya kalau dalam mazhab Syafi'i dijelaskan, ya, seorang perempuan dalam 1 bulan ada fase 7 hari yang dia punya siklus seperti orang gila dan anak kecil, gitu kan. Ya. Kalau Allah saja toleran kepada mereka, masa kita tidak toleran? Nah, sejak saat itu si suami jadi sabar banget ngadepin orang gila, gitu kan ya. Ya, dia kalau istri lagi tantrum, pas lagi datang bulan minta yang enggak, dia ingat anak kecil yang suka minta yang neko-neko, gitu kan ya. Ya, iya ya. Si suami akhirnya sadar bahwa ada siklus. Kalau istri kita tuh haid dari umur 10 tahun dan sekarang sudah 50 tahun, berarti dia haid selama 40 tahun, berarti selama 10 tahun dia nggak sholat, selama 10 tahun pernah jadi anak kecil dan orang tidak waras, gitu loh ya. Kayaknya ini pedes buat ibu-ibu ya, tapi ini membangun kesadaran bapak-bapak, gitu loh ya, supaya mereka bisa lebih toleran lagi. Begitulah agama mengajarkan, ya, bahwa perempuan punya siklus setiap bulannya menjadi seperti anak kecil. Apalagi kalau maaf siklus haidnya itu cukup berat. Ada perempuan yang kalau haid langsung bed rest, nggak bisa ngapa-ngapain, persis seperti anak kecil ya, mintanya disuapin, di ini, di itu dan sebagainya karena ada kondisi tertentu yang nggak memungkinkan. Maka ini akan membuat suami jauh lebih sabar lagi menghadapi yang demikian. Sama sebagaimana Anda bersabar menghadapi anak kecil. Namanya anak kecil tuh jam 12 malam jaluk es krim yo, udah diladeni kadang-kadang, gitu kan ya. Dia nangis, dia ngereng, tantrum, minta ini itu dan seterusnya. Jemaah yang dirahmati Allah, pernikahan spiritual ini membuat mereka akan saling menguatkan dalam ibadah. Maka Rasulullah menyebutkan rahimallahu imra'atan, ya, Allah Subhanahu wa taala merahmati seorang perempuan yang bangun malam, kemudian aiqadha ahlah, dia bangunkan suaminya, yang kalau suami tidak bangun diciprati dengan air. Allah merahmati seorang laki-laki yang ketika dia bangun malam dia bangunkan istrinya, yang kalau istri tidak bangun dia ciprati dengan air. Semangatnya adalah semangat untuk bagaimana mereka berlomba-lomba melakukan banyak amal soleh, termasuk juga dalam hal ini Bapak Ibu sekalian ya, rumah tangga spiritual. Mereka pengen memberikan kontribusi yang terbaik. Ini yang kemudian kita kenal dengan visi misi keluarga. Kenapa?
Karena masing-masing kita itu ditakdirkan dengan karakter keluarga yang berbeda-beda. Ada keluarga PNS, ada keluarga dokter, ada keluarga kiai, ada keluarga pedagang, ada keluarga politisi, ada keluarga priai, ya, keturunan orang-orang yang agak ningrat begitulah ya. Ada keluarga yang intelektual. Nah, masing-masing ini ya, mereka harus mempersembahkan warisan kebaikan yang paling mungkin dilakukan oleh keluarga tadi. Ya, contoh misalnya ini kalau berbicara visi misi ya, ada sepasang suami istri yang dulu suaminya berasal dari keluarga broken home, istrinya juga berasal dari keluarga broken home. Lalu setelah mereka menikah, mereka hijrah, mereka cerita tentang masa lalunya, mereka merasa bahwa cerita ini tidak boleh terulang pada anak-anaknya. Bahkan akhirnya mereka mendirikan rumah konsultasi dan membuat banyak tulisan pelatihan bimbingan kepada keluarga-keluarga broken home supaya tidak mengalami nasib yang sama. Ya, akhirnya mereka berasal dari keluarga broken home tadi mampu untuk memberikan manfaat yang besar kepada keluarga-keluarga semisal supaya tidak mengalami kondisi yang mereka alami. Ya, tapi mungkin beda lagi keluarganya kiai, keluarganya ustadz, dia bertekad bagaimana supaya nanti anak cucunya yang melanjutkan pesantrennya, anak cucunya, anaknya disekolahkan, nanti pulang mereka bisa memimpin pesantrennya. Dia pengen meninggal dunia dan tidak berhenti amalnya. Jadi begini ya, Bapak Ibu sekalian, rumah tangga itu adalah salah satu upaya supaya sholat kita, sujud kita, rukuk kita tidak berhenti begitu ajal tiba. Ya, mudahnya begini, kita adalah pelanjut sujudnya orang tua kita. Kita ini pelanjut rukuknya orang tua kita. Kita pelanjut tilawahnya orang tua kita. Kita pelanjut puasanya orang tua kita. Maksudnya bahwa kalau kita ini ngaji, sholat, zikir, doa, puasa, umroh dan sebagainya, orang tua kita akan kecipratan pahalanya. Dengan syarat apa? Dengan syarat kalau orang tua tersebut memang betul-betul serius mengajar anaknya, mendidik anaknya supaya kemudian menjadi seperti dia. Ya, nah masing-masing kita punya visi misi yang berbeda, tetapi punya satu tekad yang sama, yaitu apa? Bahwa anak-anak kita harus menjadi pelanjut sujud, rukuk dan ibadah kita. Maka Bapak Ibu tidak akan pelit untuk berinvestasi dalam pendidikan anak-anak. Dia tidak rela kalau kemudian anaknya ini tidak menjadi milik dia. Ya, ini penting barangkali saya sampaikan dan saya ingatkan di musim masuk sekolah, daftar ulang dan sebagainya. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Al-Quran kan menceritakan bahwa anak kita itu doanya Robbighfirli waliwalidayya. Ya, bahasa Arabnya bapak, ibu, orang tua itu bisa abi, umi, bisa walid dan walidah. Tapi kenapa Al-Quran kok tidak menyebut Robbighfirli wali abawayya, tapi Robbighfirli waliwalidayya? Apa bedanya abi, umi? Apa bedanya walid dan walidah? Kenapa yang didoakan adalah walid, bukan walid yang itu loh ya. Tapi walid orang tua ya. Nah, para ulama bahasa menjelaskan abi umi itu tugasnya lebih banyak kepada hal-hal yang sifatnya materi. Ngasih makan, ngasih minum, membelikan pakaian, menyediakan tempat tinggal, kendaraan, dan fasilitas kebutuhan harian, itu tugasnya abi umi. Sedangkan walid itu tugasnya adalah kama robbayani shogir, sebagaimana mereka memberikan pendidikan kepadaku ketika aku masih kecil. Ya, maka tugasnya adalah memberikan pendidikan tadi. Ya, ngajari sholat, ngajari ngaji, ngajari tahsin, ya, ngajari tahfidz, ngajari zikir, doa, puasa, sedekah, dan semua ibadah. Pertanyaannya, kebanyakan anak-anak kita itu ngajinya tuh pinter dari kita atau dari guru TK-nya?
ya, guru TPQ-nya. Nah, disinilah yang cukup menyedihkan, sebagian besar walid itu, maksudnya peran walid itu tidak dilakukan oleh orang tua, tapi di-outsourcingkan kepada pihak ketiga. Ya, belajar sholatnya di-outsourcingkan kepada ustaz, belajar alif baktanya di-outsourcingkan kepada ustadzah, ya, belajar yang lain-lainnya diserahkan kepada orang lain. Kita kadang-kadang hanya menjadi abi dan umi, tidak menjadi walid dan walidah bagi mereka. Maka saya sering pesankan Bapak Ibu sekalian, kalau bisa anak kita itu bisa membaca bismillah bukan dari ustadzah, bisa al-fatihah bukan dari ustadznya, hafal istighfar alhamdulillah subhanallah la ilaha illallah bukan dari guru ngajinya, tapi kalau bisa dari mulut bapak dan ibunya. Supaya apa? Supaya anak ketika mau minum baca bismillah, yang dapat pahala bapak ibunya. Ketika anak jatuh dan istighfar, yang dapat pahala bapak ibunya. Ketika dapat sesuatu yang menyenangkan, mengucapkan alhamdulillah, yang dapat pahala adalah bapak dan ibunya. Dan seterusnya, ya. Walaupun ada yang protes, Ustadz, saya itu kan nyekolahkan anak saya TPA-kan, saya pondokkan, saya kursus ngaji kan, supaya dia itu pintar ngaji, rajin ibadah. Masa kita nggak kebagian? Saya katakan, yo tetap kebagian. Nek SPP-nya lunas, gitu loh, ya. Ya, kalau jenengan cuma nitip anakku ya tat ya, otaknya dititipkan, hatinya dititipkan, perutnya dititipkan sekalian. Lanjut dengan kebagian apa, gitu loh. Jangan sampai kita nggak kebagian ketika semua anak kita dititipkan. Otaknya dititipkan supaya diisi dengan ilmu, hatinya dititipkan supaya ahli ibadah, tawaduk, berakhlak mulia. Perutnya dititipkan dengan kita tidak membayar uang makan, kan macam kayak gitu. Nah terus besok di akhirat kita kebagian apa? Ya. Maka jamaah yang dirahmati Allah, kita harus punya saham yang besar pada keluarga kita. Tidak pernah melihat investasi pendidikan buat anak-anak kita sebagai sebuah beban yang itu apa ya namanya ya. Kita kalau melihatnya beban, nantinya kita berusaha untuk minta banyak yang ringan. Tapi kalau kita melihat itu adalah investasi terbaik, maka kita akan siap untuk totalitas, atau bahasa lainnya jor-joran, ya. Bapak Ibu dari mata Allah, sama. Seorang suami ketika dia menafkahi istrinya, dia tidak merasa bahwa itu adalah jasa terbaik, terhebat yang dia berikan. Karena yang dia motifnya itu adalah bahwa ini saya sedang melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka menarik ketika kita berbicara tentang spiritual marriage, Allah menyebutkan nisa'ukum harsul lakum, istri kamu itu sawah ladang kamu, fa'tu harsakum annasitum, datangi sawah ladang kamu, terserah kamu. Tapi Allah kemudian tambah kalimat berikutnya, apa itu? Wa qaddimu li anfusikum, lakukan semua itu li anfusikum, demi mendapatkan pahala untuk kebaikan buat diri kamu di akhirat. Tafsirnya bagaimana? Kira-kira begini, kalau ada suami yang dia pontang-panting cari nafkah untuk istri dan anak, maka dia tidak terlalu peduli kepada respon dan jawaban istri, apakah berterima kasih ataupun menganggap suaminya hebat, nggak peduli. Yang dia pedulikan adalah bagaimana dia menunaikan kewajiban. Kok setelah istri dinafkahi tambah cinta, tambah sayang, tambah romantis, tambah bagus pelayanannya, itu bonus tambahan. Tapi kalau kemudian istri kok nggak sesuai harapan, itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Urusan saya itu adalah memberikan yang terbaik buat dia. Istri juga demikian orientasinya. Dia berorientasi bagaimana Allah Subhanahu wa taala menilai dia. Ya, dia mencoba memberikan yang terbaik, dan yang terbaik, masakan yang enak, pelayanan yang sempurna. Lah kok suaminya tetap tidak peduli, suaminya kok cuek, itu urusan suaminya dengan Allah. Ya, qaddimu li anfusikum, tidak membuat dia kemudian menurunkan pelayanan, tidak membuat dia kemudian gampang emosi dan marah-marah atau kecewa karena nggak dapat balasan. Dapat balasan itu cuma bonus tambahan, tetapi hakikat yang sesungguhnya, ya, pahala yang sudah dia titipkan kepada Allah itu tidak dia rusak.
Ya, karena kadang-kadang begini Bapak Ibu, kalau kita tidak punya kesadaran tentang spiritual marriage ini, sangat mungkin seorang istri atau suami mengungkit kebaikan-kebaikan dan jasanya masing-masing. Kamu nggak ngerti saya tuh, yang sudah dari pagi sore kerja demi kamu. Nah, nanti begitu laki-lakinya. Yang perempuan juga begitu. Kamu nggak ngelihat ya repotnya aku, dan seterusnya. Intinya pengen validasi dan cari pembenaran, ya, cari perhatian berlebihan dengan sampai pada level melupakan perhatian Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ini apalagi ya buat Bapak Ibu yang di usianya, kalau saya lihat sudah banyak yang 50 tahun ke atas. Di antara ujian yang banyak menimpa pada kita Bapak Ibu umur 50 tahun ke atas, ada anak-anak kita yang nggak sesuai dengan harapan kita. Ada menantu yang bikin jengkel kita. Ya, ada menantu yang benar-benar bikin pusing kepala, ngeyel, ya, kemudian menjadi apa namanya ya, pikiran terus setiap hari, sampai Anda tuh pengennya ngomel, marah, emosi, pengennya dermimil, pengennya intervensi akhirnya. Maka jamaah yang dirahmati Allah, saya ingin menasihatkan diri saya dan Bapak Ibu sekalian, buat kita yang usianya sudah seperti ini, fokusnya ke Allah, fokusnya ke ibadah, fokusnya ke akhirat. Kenapa? Karena ada orang tua di usia begini, dia mikirin anaknya terus sampai nggak sempet ibadah, mikirin menantunya sampai nggak sempet ngaji, mikirin menantunya sampai nggak bisa berangkat taklim, urusannya berantakan, pusing terus melihat rumah tangga, melihat anaknya yang nggak sesuai harapan. Maka sudah, jangan habiskan energi kita ya untuk mengurusi sesuatu yang di luar kendali kita. Yang bisa kita kendalikan itu mulut kita, tangan kita. Kita tidak bisa mengendalikan anak-anak kita. Kok aku jarang ditengok ya sama anak-anakku? Kok anakku nggak pernah jenguk aku ya? Anakku duitnya banyak kok nggak pernah ngasih hadiah aku ya? Kalau ini terus yang menjadi pikiran, sampai menguras energi kita, sampai jenengan nggak bisa bangun malam, sampai jenengan nggak bisa datang ke majelis ilmu, sampai nggak bisa menghatamkan Quran. Ya, betapa ruginya, karena umur segini memang sudah waktunya fokus kita adalah menyiapkan bekal sebanyak-banyaknya memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Ya, salah satu yang mendamaikan hati kita adalah kita fokus pada apa yang bisa kita kendalikan dan kita pasrahkan pada sesuatu yang di luar kendali, ya, kendali diri kita. Ibu bisa mencintai suami ibu. Apakah ibu bisa memaksa suami ibu mencintai ibu? Nggak bisa. Saya bisa mencintai istri saya, tapi saya nggak bisa paksa kalau dia tuh wajib mencintai saya. Nggak bisa saya paksa. Itu urusan dia. Maka fokuslah kepada apa yang bisa kita lakukan. Kadang-kadang ini ya, sekali lagi, yang bikin kita stres itu karena tadi kita mencoba mengambil peran yang itu di luar kendali kita. Ya, mengabulkan doa itu bukan kewenangan kita. Kewenangan kita cuman berdoa. Kalau habis berdoa nggak kabul, kok kemudian gimana sih kok nggak kabul, kok nggak diterima, kok Allah nggak menjawab? Ini yang bikin stres. Tugas kita itu cuman berdoa, bukan memaksakan doanya terkabul. Doa terkabul itu kewenangan Allah, domainnya Allah, bukan domainnya kita sebagai manusia. Ya, maka ibu-ibu, bapak-bapak, ya, saya percaya di usia kayak gini pikiran kita itu kalau melihat anak, mantu, ini itu, kerasa nih, ya, karena mantu saya 4 mau 5, cucu saya juga nambah terus, ya, anak-anak tambah dewasa, ya Allah, begitu ya. Itu kalau kita salah konsentrasi dan prioritas, nggak ada rampung-rampungnya, ya betul Bu? Nggak ada rampungnya itu, mikirin kayak gitu, sudah di loss ke. Kalau memang itu di luar kendali kita loss, ya. Jangan sampai hiruk pikuk keadaan mereka mengganggu konsentrasi kita untuk fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah, didoakan saja, didoakan, ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian kajian kita pada pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurangnya saya mohon maaf bila ada kalimat yang kurang berkenan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.